Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan poster dengan judul Ayah Mari Hindari Hipertensi dengan Cerdik. Promosi gizi tingkat keluarga dengan tema hipertensi. Berikut nama-nama kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Nur Fadila Ahjah. Yang kedua ada Vivi Indah Purnamasari. Yang ketiga ada Hafizah Rahmah. Yang keempat ada Salsadila. Yang kelima ada Wenia Sapitri. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Salsadila. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Pada umumnya, hipertensi tidak memberikan keluhan dan gejala yang khas, sehingga banyak penderita yang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, hipertensi dikatakan sebagai the silent killer atau si pembunuh senyap. Diketahui juga bahwa hanya sepertiga penderita hipertensi, yaitu sekitar 36,8% yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan hanya 0,7% yang minum obat. Selanjutnya adalah prevalensi hipertensi di Indonesia. Menurut Riskesdas 2018 menyatakan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 34,1%. Dan untuk prevalensi tertinggi terletak di Pulau Kalimantan, yaitu tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 44,1%. Sedangkan untuk prevalensi terendah terletak di Pulau Papua sebesar 22,2%. Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang. Untuk angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Selain itu, pada tahun 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation menyatakan bahwa sebanyak 23,7% dari 1,7 juta kematian di Indonesia tahun 2016 disebabkan oleh hipertensi. Gejala hipertensi. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Sehingga seperti yang dijelaskan tadi, hipertensi sering dijuluki sebagai si pembunuh senyap. Namun, ada beberapa keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi, yaitu sakit kepala dan pusing, jantung berdebar-debar dan rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada faktor hipertensi, yakni umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Yang pertama, umur. Bertambahnya umur mengakibatkan tekanan darah meningkat, karena dinding arteri pada usia lanjut atau lansia akan mengalami penebalan yang mengakibatkan penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko menderita hipertensi dibandingkan dengan perempuan yang belum menopause. Hal ini disebabkan karena perempuan terlindungi dari penyakit kardiovaskuler oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Yang ketiga, riwayat keluarga. Tekanan darah seseorang akan lebih mendekati tekanan darah orang tuanya, karena mereka memiliki hubungan darah, sehingga akan beresiko terjadinya hipertensi. Selain itu, ada juga beberapa faktor resiko hipertensi yang dapat diubah untuk meminimalisir terjadinya hipertensi pada bapak-bapak, yaitu merokok, obesitas atau kegemukan, konsumsi alkohol berlebih,
konsumsi garam berlebih, dan kurangnya aktivitas fisik. Pertama yang akan kita bahas yaitu merokok. Merokok juga dapat meningkatkan resiko terhadap hipertensi. Merokok dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Selain itu, nikotin dapat meningkatkan tekanan darah, dan menghirup karbon monoksida yang dihasilkan dari asap rokok akan mengurangi jumlah oksigen yang bisa dibawa oleh darah. Yang kedua, kegemukan. Jika memiliki berat badan yang berlebih, akan menyebabkan terjadinya obesitas. Jika menderita obesitas atau kegemukan, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan berjalannya waktu, jantung dapat terus mendapat beban yang semakin berat dan menimbulkan tekanan pada pembuluh darah. Yang ketiga, konsumsi garam berlebih. Kandungan garam yang tinggi dalam tubuh dapat mengganggu kerja ginjal. Garam harus dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal, tetapi karena natrium sifatnya mengikat banyak air, maka makin tinggi garam membuat volume darah meningkat. Volume darah semakin tinggi sedangkan lebar pembuluh darah tetap, maka alirannya jadi deras, yang artinya tekanan darah menjadi semakin meningkat. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan. Konsumsi terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Pada pria seharusnya mengkonsumsi alkohol tidak lebih dari 2 gelas sehari. Kemudian yang terakhir, kurangnya aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik secara teratur membuat jantung dan pembuluh darah tetap kuat dan sehat, yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, di mana dengan menjaga berat badan normal, kita dapat mengurangi salah satu faktor resiko penyebab penyakit hipertensi lainnya, yaitu obesitas. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan selama 30-40 menit per hari, dan minimal 3-5 kali seminggu. Selanjutnya adalah pencegahan hipertensi. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi konsumsi garam jangan lebih dari 1 sendok teh per hari, karena kandungan garam yang tinggi dalam tubuh dapat mengganggu kerja ginjal. Garam harus dikeluarkan dari tubuh oleh ginjal, tetapi karena natrium sifatnya mengikat banyak air, maka makin tinggi garam membuat volume darah meningkat. Volume darah yang meningkat ini akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari dalam 5 kali seminggu. Aktivitas fisik ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya obesitas, karena obesitas itu sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Yang ketiga itu adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok, karena di dalam rokok itu mengandung nikotin yang dapat meningkatkan tekanan darah, dan pada asap rokok itu mengandung karbon monoksida yang dapat mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Lalu, yang keempat adalah menghindari minuman alkohol. Konsumsi terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tekanan darah pada bapak-bapak atau ayah-ayah yang mengkonsumsinya secara berlebih. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Yang keenam, diet dengan gizi seimbang. Yang ketujuh, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tekanan darah masih dalam batas normal atau tidak. Yang kedelapan adalah cukup istirahat, dan yang kesembilan itu adalah kelola stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Baiklah, selanjutnya ini merupakan poster dari
materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, poster ini diberi judul Ayah Mari Hindari Hipertensi dengan Cerdik dikarenakan kami memilih sasaran yaitu para ayah di tingkat keluarga, dan juga poster ini seperti yang sudah dilihat memiliki keseimbangan warna yang terang untuk menarik perhatian dan gambar-gambar yang memiliki ciri khas atau arti hipertensi dan pasiennya, agar posternya ini tidak monoton. Untuk materinya sendiri kami memilih kalimat-kalimat yang singkat, padat dan jelas agar lebih dimengerti oleh kalangan manapun, terutama untuk para ayah. Ya. Selanjutnya, alasan memilih tema hipertensi yang ditunjukkan untuk para ayah dikarenakan seorang bapak merupakan pemegang role model dalam keluarga, di mana bapak di dalam keluarga terlibat dalam membentuk peraturan rumah tangga terkait dalam pemenuhan gizi di keluarga. Nah, masih banyak ayah yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang pada diri sendiri maupun keluarga dan kurang peduli akan bahaya penyakit hipertensi. Yang mana sekarang kita ketahui bahwa banyak sekali bapak-bapak atau ayah-ayah yang di luar sana yang masih memiliki badan dan perutnya yang mulai membesar dikarenakan asupan makanan yang berlebih dan juga kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman alkohol, yang mana itu semua merupakan faktor resiko hipertensi yang harus dihindari agar tidak terjadi pada para bapak-bapak. Hal tersebut akan berdampak jika dibiarkan terus-menerus, akan berdampak pada faktor resiko untuk anggota keluarga lainnya seperti anak yang akan terkena faktor resiko genetik hipertensi, bahkan bisa terkena penyakit degeneratif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.